Halo sahabat teacher, kembali lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua bagaimana caranya untuk merangkai narasi membuat rapot yang keterangannya itu kebanyakannya perkembangannya masih belum muncul nih. Kadang-kadang kan kita suka bingung ya, gimana caranya menuangkan kata-kata ke dalam rapot yang simbol perkembangan anaknya itu kebanyakan yang belum muncul. Apakah semuanya kita masukkan di dalam rapot, terus kelebihannya apa gitu, terus banyak dong stimulasinya, banyak dong yang harus kita tulis. Nah, tonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan nyalain loncengnya. Di video ini saya tidak akan membahas lagi tentang format maupun komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam rapot, karena bahasan itu sudah saya pernah bahas banyak di video-video sebelumnya tentang rapot ya. Jadi teman-teman boleh melihat video sebelumnya tentang rapot, di situ saya jelasin semua. Nah, di video ini khusus akan saya jelasin tentang narasinya saja ya teman-teman. Jadi langsung ke narasi, gimana caranya nuangin kata-kata jika capaian perkembangannya itu, jika CP-nya itu banyak yang masih belum berkembang pada diri anak. Oke, kita langsung aja di CP yang pertama nih, nilai agama dan budi pekerti. Ini tentang si Kirana ya teman-teman. Si Kirana ini adalah model anaknya itu agak pemalu. Kemudian ketika dia akan melakukan sebuah kegiatan, dia harus dapat dorongan dulu nih dari guru, harus dimotivasi dulu nih supaya dia mau bermain, mau bergabung dengan temennya kayak gitu. Nah, berikut adalah contoh narasinya ya teman-teman, saya bacakan. Alhamdulillah di semester ini Kirana mulai mengenali dan menerapkan nilai-nilai dalam agama Islam. Meskipun dalam beberapa kegiatan masih harus membutuhkan pendampingan dan bimbingan lebih. Seperti saat masuk kelas nih, ia masih harus diingatkan dalam mengucapkan salam dan memberi salam pada ibu guru. Nah, jadi ketika kegiatan atau ketika mengucapkan salam, dia harus pasti diingatkan dulu nih sama gurunya. Dalam melafalkan doa, artikulasi dan pelafalannya masih belum tepat, tapi Ananda sudah mau mengikuti kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib. Kirana juga mulai menunjukkan sikap menghargai dan peduli dengan orang lain dengan menanggapi saat diajak bicara. Terkadang ia masih harus dibujuk dahulu untuk mau mengikuti kegiatan bermain peran dan masih malu-malu. Kemudian apa yang akan guru lakukan untuk menstimulasi si Kirana untuk mencapai CP-nya supaya bisa berkembang? Nah, ini akan guru lakukan. Di semester depan saya akan membantu Kirana untuk mengenal dan melafalkan doa-doa yang lain seperti doa setelah makan, doa sebelum tidur, dan doa naik kendaraan. Kirana juga akan saya ajak untuk lebih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dan bergotong royong dengan teman dalam melakukan kegiatan bermain yang berbentuk proyek. Artikulasi dan pelafalannya akan distimulasi dengan melafalkan huruf atau bicara perlahan per suku kata. Nah, karena si Kirana ini usianya antara 3-4 tahun ya teman-teman, jadi bicaranya dia itu masih belum fasih, masih belum jelas gitu. Jadi dia tidak percaya diri untuk berdiskusi, untuk bekerja sama gitu dengan teman-teman yang lain. Dia masih ragu-ragu untuk berbicara, untuk berinteraksi dengan teman yang lain gitu. Berikut adalah saran atau rekomendasi dari guru untuk orang tua di rumah ya. Di rumah, orang tua dapat membantu Kirana menerapkan kebiasaan beribadah wajib dan mengucapkan doa bersama-sama secara perlahan dan jelas dalam kegiatan harian di rumah. Orang tua diharapkan mengajak bercerita tentang apa yang dilakukannya dan memberikan dukungan berupa keleluasaan untuk menggunakan benda-benda yang ada di rumah agar lebih menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, itu dia teman-teman contoh dari CP nilai agama dan budi pekerti. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh di CP yang jati diri. Untuk yang CP jati diri di sini saya akan bacakan ya. Kirana menunjukkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik di sekolah.
Meski ia belum antusias mengikuti kegiatan senam yang dilakukan di halaman, tapi ia mampu bermain dengan alat permainan seperti papan titian dan bermain seluncuran dengan baik. Kirana sudah menunjukkan kemampuannya untuk mengekspresikan emosi diri dengan tepat. Saat ada teman lain yang ikut bermain perosotan hingga ia terdesak, ia tidak menunjukkan sikap marah atau kesal dan mengajak temannya untuk bermain bergantian. Kirana juga bersikap santun saat berinteraksi dengan orang lain. Ia selalu tersenyum dan merespon saat temannya bercerita dan bisa berterima kasih sesudah dibantu. Kata-kata itu juga mampu diucapkannya dalam bahasa Sunda yang halus. Nah, untuk di CP Jati Diri ini banyak juga ya yang CP-nya yang sudah berkembang. Tadi kita tahu ya bisa menganalisis CP yang dinilai agama dan budi pekerti, ada beberapa yang belum berkembang ya teman-teman. Nanti kita analisis bersama di akhir video. Kemudian apa yang akan guru lakukan untuk menstimulasi CP yang belum berkembang tadi ya? Berikut contoh narasinya. Di semester depan saya akan meningkatkan kemampuan Kirana dalam gerak fisik motorik kasarnya. Saya juga akan mengenalkan Kirana pada emosi-emosi yang lain seperti kecewa dan sedih. Karena tadi Kirana tidak mau senam ya teman-teman, belum mau bergabung untuk senam padahal dia itu bisa. Kemudian orang tua diharapkan dapat mendukung perkembangan Kirana dengan memberikan kesempatan kepada Kirana untuk aktif berkegiatan fisik di rumah dan mengajaknya berhati-hati saat bermain di halaman. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus distimulus ketika di rumah sama orang tuanya? Di rumah, Kirana juga perlu mengenal dan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat bergizi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang fisik motoriknya, seperti misalnya makan sayur, buah, dan mengkonsumsi cukup air putih. Dan lebih sering mengajak berinteraksi dengan lingkungannya untuk mengembangkan aspek sosial emosionalnya. Kemudian untuk CP yang terakhir yaitu dasar literasi dan STEAM, berikut adalah contoh narasinya ya. Kirana menunjukkan ketertarikannya pada buku. Ia sering mengambil dan membuka buku-buku cerita. Ia juga menyimak cerita yang dibacakan guru, bahkan melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan cerita itu. Setelah mendengarkan cerita, Kirana mampu menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri, meski masih dengan pelafalan yang belum jelas. Kirana dapat menunjukkan ekspresi wajahnya dengan tepat. Ia menunjukkan wajah sedih saat mendengarkan cerita sedih dan bertepuk tangan gembira saat mendengar akhir cerita yang menggembirakan. Saat berkegiatan main di sekolah, Kirana tertarik untuk memegang dan mengamati benda-benda yang menarik minatnya. Ia mencoba membentuk atau menggunakan benda-benda itu dalam kegiatan bermainnya, termasuk membentuk angka dari benda apapun seperti angka 2. Apa yang dibentuk Kirana mengikuti bayangan atau imajinasinya yang muncul setelah menyimak cerita guru. Ia juga berusaha memecahkan masalah dengan cara yang kreatif menggunakan benda atau alat-alat yang ada di sekitarnya. Misalnya, ia menggunakan kursi kecil saat mau mengamati hasil karya yang dipajang di dalam kelas. Saya juga akan memberikan tantangan kepada Kirana untuk berkegiatan yang lebih kompleks, seperti membuat proyek sesuai dengan minatnya. Karena sudah tertarik pada huruf, saya akan memperkaya dengan lebih banyak mengenalkannya pada huruf atau kata yang ditemui saat ia menyimak cerita, mengamati buku, bermain, dan mencermati tulisan-tulisannya yang ada di sekolah. Kemudian, apa saran atau rekomendasi dari guru untuk orang tuanya di rumah? Di rumah, orang tua dapat mendampingi perkembangan Kirana dengan menyediakan buku cerita dan membacakannya. Setiap hari orang tua dapat membacakan buku cerita untuk Kirana agar kosakata, imajinasi, serta pengenalan keaksaraan Kirana makin berkembang. Selain membaca, orang tua dapat mengajak Kirana untuk berkegiatan bersama di lahan dan kebun saat orang tua bekerja di sana, agar Kirana lebih mengenal kebun termasuk alat-alat yang digunakan di sana. Perlu juga memberi tantangan kepada Kirana saat bermain dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana agar apa yang dibuat menjadi lebih besar atau lebih kecil atau lebih panjang atau lebih pendek dan lain-lain. Juga menanyakan cara atau alat apa yang akan digunakan saat ia bermain.
Berarti yang harus diperbaiki atau dikembangkan dari CP Kirana ini yaitu tentang panjang pendek, besar kecil, tinggi rendah kayak gitu teman-teman. Karena di sini disarankan di rumah juga Kirana harus distimulasi tentang konsep tersebut. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat nih contoh narasi dari CP yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, dengan sampai CP yang terakhir yang ketiga yaitu dasar literasi dan STEAM. Nah jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, jika teman-teman menemukan perkembangan atau CP dari seorang peserta didik yang banyak yang masih belum berkembang, jadi ditulisnya itu bagaimana? Apakah semua ditulis? Yang pertama adalah boleh semua CP yang masih belum berkembang itu ditulis semua di dalam rapot, boleh, dan nanti malah itu bisa lebih jelas ya, dan kita berikan stimulus yang akan kita berikan di kemudian hari untuk si anak tersebut. Berikut stimulus yang harus diberikan orang tua ketika di rumah supaya kita sejalan gitu antara pembelajaran di rumah dan di sekolah, karena aturannya juga kan seperti itu ya. Aturan membuat rapot kemarin itu komponennya adalah yang pertama, tulislah perkembangan yang sudah berkembang. Yang kedua, tulis juga contoh perilakunya gitu. Yang ketiga, tulis perkembangan yang belum berkembang apa gitu. Kemudian yang keempat adalah stimulus yang diberikan guru dan apa yang harus diberikan saran dan rekomendasi guru untuk menstimulasi Ananda di rumah, ketika di rumah yang akan dilakukan oleh orang tua. Karena misalnya perkembangan anaknya belum ada, karena semuanya masih belum berkembang, maka yang ditulis di dalam rapot itu adalah perkembangan yang belum berkembang atau CP yang belum berkembang. Kita tulis di situ semua tadi ya, pilihannya. Yang kedua, misalnya aku nggak bisa kalau harus nulis semua karena terlalu banyak. Misalnya kita pilih nih mana yang lebih urgent atau yang lebih gampang untuk distimulasi terlebih dahulu gitu. Bisa ya kita pilih dari beberapa CP yang belum berkembang tadi gitu. Jadi kita pilihannya ada dua, bisa menuliskan semuanya yang belum berkembang itu, dan yang kedua bisa kita pilih beberapa saja. Jadi tidak semua kita tuliskan di situ juga boleh. Dengan memilihnya adalah memilih mana CP yang urgent yang harus segera kita stimulasi di kemudian hari. Nah itu dia teman-teman contoh dari narasi ya, bagi yang CP-nya masih banyak yang belum berkembang. Gimana sih biasanya kan kita bingung untuk menuliskan di rapot, dan hati-hati ya teman-teman untuk berkatanya yang lebih baik, jadi tidak menyinggung perasaan orang tua ketika kita menuliskan rapot dengan capaian perkembangannya yang belum berkembang itu ya. Jadi dengan kata-kata yang halus, yang baik, dan yang sopan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.